Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Shalom, selamat malam. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, malam hari ini dalam ibadah kategorial ministry KKR, mari kita sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Allah yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk jemaat yang mau ikut ibadah KKR ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Jangan Kesempatan Itu Lewat. Mengapa renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Jangan Kesempatan Itu Lewat? Saudara, kalau kita bicara kesempatan sama dengan waktu, ya, jangan waktu itu atau kesempatan itu lewat dalam hidup kita. Kalau lewat, waktu atau kesempatan tidak akan bisa terulang lagi. Oleh karena itu, kesempatan yang ada ini mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, tujuan kalau kita lihat dan kita perhatikan tujuan hidup manusia di dunia ini, saudara, apa sih? Kalau kita renungkan dan kita perhatikan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini sejatinya cuma untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan, jadi waktu-waktu yang ada ini jangan kau lewatkan, jangan kau biarkan. Mari kita gunakan waktu yang ada ini atau kesempatan yang ada ini untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya ingat sebuah lagu. Lagu ini berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saudara, kalau saya membaca teksnya, lagu ini menggugah hidup kita selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, ya. Kita gunakan waktu kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, lagu ini satu lagu yang dikarang seorang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Wilhelmus Latumahina. Dia ada seorang hamba Tuhan. Dia seorang pendeta yang melayani jemaat. Tetapi ingat saudara, lagu ini satu lagu yang dia karang. Kalau saudara perhatikan, lagu ini lagu sangat populer. Mungkin saudara mendengar, kenapa bisa populer lagu ini? Lagu ini asal mulanya viral, dinyanyikan oleh seorang ibu atau oma-oma, ya, yang sudah berusia senja. Ya, oma-oma berusia senja itu ya sekitar 60 tahun ke atas. Dan ibu-ibu atau oma-oma ini bernyanyi bersama-sama dengan teman-temannya. Setelah nyanyi bersama-sama dengan teman-temannya, dan lagu ini saat dia nyanyikan tidak dibiarkan tetapi divideokan atau diunggah, diupload, ya. Setelah diunggah, divideokan, diunggah, diupload itu akhirnya lagu ini menjadi viral, saudara, ya. Viral sampai terkenal sampai sekarang ini. Lagu ini masih sering kita dengar. Tetapi ingat saudara,
sebelum lagu ini viral, sebelum lagu ini sampai diingat, dikenang oleh semua anak-anak Tuhan, di kisah lagu ini ada satu kisah di balik kesedihan seorang pendeta Wilhelmus Latumahina ini. Pendeta Wilhelmus Latumahina ini punya anak laki-laki ya, yang sangat berbakat di bidang musik. Dia suka mengarang lagu ya, mengaransemen lagu. Banyak jenis lagu yang dia karang. Bukan saja mengarang lagu, mengaransemen lagu, tetapi anak Pak Pendeta Wilhelmus Latumahina ini, dia juga aktif melayani dan menjadi berkat jemaat oleh pelayanannya, oleh papanya. Satu kali anak pendeta ini mengalami satu musibah, yaitu kecelakaan. Bukan saja kecelakaan, tapi merenggut nyawanya. Dengan rasa kepiluan, pendeta Wilhelmus Latumahina ini, dengan kesedihannya dan kesusahannya, mulai dia merenung. Di dalam renungannya dia menulis lirik lagu tersebut. Lagu itu dinyanyikan dan sanduran ada berapa dihilangkan. Lagu itu adalah hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan, bisa mengenang lagu ini, saya yakin dan saya percaya hidup ini adalah kesempatan. Di balik lagu itu ada kesedihan, ada kesusahan. Saudaraku, oleh sebab itu mari di lagu itu mungkin saudara mengartikan masa hidup kami menjadi lemah saat kita masih umur sudah oma-oma, sudah tua. Tetapi ingat, saat hidup kita selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, saat-saat ini Allah inginkan supaya kita sebagai anak Tuhan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Lakukan sebaik mungkin. Selama kita bisa menyenangkan hati Allah, selama kita bisa menyenangkan hati Tuhan, gunakan waktu-waktu kesempatan yang ada ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu ada kesempatan. Kita tahu kesempatan tidak akan bisa terulang lagi. Kesempatan tidak akan bisa terulang lagi. Dan ada kesempatan ini, jangan engkau sia-siakan. Amin. Amin. Ya, saya akan membaca ayat firman Tuhan. Saya ambil dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Efesus ditulis oleh seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Dari pembacaan ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita sebagai umat pilihan Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Efesus, bukan saja di Efesus, zaman sekarang ini, supaya mereka bisa menggunakan kesempatan yang ada atau waktu yang ada. Oleh sebab itu dalam Efesus 5 ayat 16 mengatakan begini, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada sekarang ini. Saudara, Allah inginkan supaya kita sebagai anak Tuhan menggunakan waktu atau kesempatan yang ada. Amin. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita berbicara, saudara, berbicara waktu atau kesempatan, setiap manusia memiliki waktu yang sama untuk dijalani. Saudara dan saya yang mendengar
Kita punya waktu yang harus kita jalani dalam 1 tahun 365 hari. Dalam 1 tahun 52 minggu. Dalam 1 tahun 12 bulan. Dalam sebulan 30 hari 4 minggu dan 7 hari dan sehari 24 jam. Selama waktu-waktu ini kita harus jalani, saudara. Dan kalau sudah kita jalani, dengan adanya waktu ini yang diberikan kepada kita, apakah kita bisa menggunakannya? Apakah kita bisa memberi kesempatan untuk waktu ini dengan baik? Kalau kita bisa memberi kesempatan waktu yang baik 365 hari dalam 1 tahun, 52 minggu, 12 bulan, saudara, apakah kita bisa menggunakan waktu, kesempatan yang ada ini dengan baik? Kalau kita bisa menggunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik, mari kita gunakan waktu-waktu ini. Mungkin saudara mengatakan, hari demi hari tidak akan bisa kita lalui. Hari ini beda dengan hari yang akan datang. Hari kemarin beda dengan hari ini. Apa yang kita lakukan? Memang harinya sama, misalnya beda, waktunya sama, saudara. Tapi apakah kita bisa menggunakan hari-hari itu dengan baik, saudara? Apa kita bisa menggunakan hari itu dengan baik? Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, mari kita gunakan dengan baik. Ada kata-kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Jangan banyak orang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu digunakan. Banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Saudaraku, penyesalan tidak akan bisa menyelesaikan. Penyesalan yang hanya ada, tinggallah penyesalan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau begitu Rasul Paulus mengatakan, selagi ada waktu atau kesempatan, mari kita gunakan dengan baik. Amin. Kita gunakan dengan kesempatan ini dengan baik, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, sekarang kesempatan apa, saudara, yang harus kita gunakan? Kesempatan apa? Yang pertama, kesempatan untuk mencari Tuhan. Allah inginkan kesempatan waktu-waktu yang ada ini gunakan untuk mencari Tuhan. Saudara, untuk mencari Tuhan. Ada pujian mengatakan gini, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, uang, uang. Mengapa saya bahas seperti itu? Banyak kesempatan sekarang ini bukan mencari Tuhan, mencari uang, 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 uang. Karena apa? Karena dikatakan perekonomian saat ini dunia sedang sulit sukar. Saudara, kita harus sungguh-sungguh mencari uang supaya apa? Bisa mencukupi keluarga, bisa mencukupi kebutuhan finansial kita. Kita tidak ada uang, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita cari uang. Saudara, itu manusia kita. Siapa sih dalam dunia ini tidak butuh uang? Siapa sih dalam dunia ini tidak butuh finansial? Semuanya butuh. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita malam hari ini, carilah Tuhan. Amin. Carilah Tuhan
Kalau engkau mencari Tuhan, pasti engkau akan menemukan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan dekat dengan kita. Amin. Ya, firman Tuhan saya akan bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya memberitahukan dengan jelas, mengingatkan dengan jelas, dengan kata-kata yang jelas, carilah Tuhan selama ia bisa ditemui. Saudara, Allah inginkan cari Tuhan selama ia bisa ditemui. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Sebab kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hidup di dalam dunia ini perlu Tuhan, saudara. Perlu Tuhan. Yang utama Tuhan. Saya yakin dan saya percaya setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita, Tuhan pasti jamin, Tuhan pasti cukupi kalau kita menemukan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada segala sesuatu. Di dalam Tuhan penuh segala sesuatu. Di dalam Tuhan, Tuhanlah yang punya segala-galanya. Kalau kita ketemu Tuhan, kalau kita menemukan Tuhan, saya yakin setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita pasti Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, manusia dalam dunia ini perlu Tuhan. Ya. Manusia sejatinya harus mencari Tuhan. Jangan menghabiskan waktu-waktu yang ada ini, jangan menghabiskan kesempatan yang ada ini untuk mencari harta dunia, untuk mencari uang, untuk mencari karier. Yang terpenting, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yohanes 6 ayat 33, carilah Tuhan, carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Saudara, malam hari ini saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar, bagaimana kita mencari Tuhan. Pertama, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita harus setiap hari menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan kata lain, setiap hari ada kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya, ada saat teduh, ada saat waktu kita membaca firman Tuhan, ada saat waktu kita berdoa. Cara kita mencari Allah, satu perkara, ada waktu-waktu untuk saat teduh. Amin. Yaitu bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu mengatakan malam hari ini mendengar di dalam hati saudara setelah mendengar firman Tuhan ini, saya ini ada waktu malam itu saat teduh, saya ada waktu doa bersama-sama, ada waktu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Setiap kali saya malam-malam saya ajak keluarga untuk saat teduh memuji menyembah Tuhan, itu tandanya kita sudah ada waktu untuk Tuhan. Oke. Saudara, kalau kita sudah melakukan seperti itu, membuktikan bahwa hidup kita hidup menjadi anak Tuhan yang sudah diperbarui oleh Allah. Hidup menjadi anak Tuhan yang sudah diperbarui oleh Allah. Karena apa? Orang yang hidupnya suka mencari Tuhan pasti hidup baru di dalam hidupnya. Kalau kita
ada waktu untuk mencari Tuhan, berarti ya, hidup kita hidup untuk Tuhan. Ada waktu untuk Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak ada waktu saat teduh, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, ya kita rugi, saudara. Mengapa saya katakan rugi? Kita ini kan anak Tuhan. Kita ini anak Bapa. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak ada waktu saat teduh, tidak ada waktu untuk mencari Tuhan, ya kita rugi. Ruginya apa? Hati kita, pikiran kita bisa kacau, hatinya tidak tenang, hatinya tidak ada rasa tentram, tidak ada rasa kedamaian. Yang ada rasanya sumpek. Tahu sumpek, saudara? Sedih, susah, khawatir, takut. Tetapi kalau kita anak Tuhan suka ada waktu, ada kesempatan untuk saat teduh, saya yakin segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kepedihan hati akan dijauhkan dalam hidup kita. Saat kita pedih, saat kita takut, saat kita khawatir, kalau kita ada saat teduh, saya yakin dan saya percaya sumber kekuatan datangnya dari Tuhan. Tuhan sanggup memberi kekuatan buat saudara. Amin. Kalau malam hari ini hati saudara sedih, hati saudara susah, hati saudara sumpek, kata orang Jawa, ya, kalau ada waktu saat teduh, duduk di bawah kaki Tuhan, ada sumber kekuatan yang akan mengalir, ada sumber kekuatan yang akan datang memberi kekuatan buat saudara yang malam hari ini mendengar. Mungkin saat malam hari ini hati saudara sedih, hati saudara khawatir, hati saudara takut. Kalau saat ini saudara menyiapkan waktu untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan akan dilepaskan oleh Allah. Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Amin. Saudara, saya ingat cerita firman Tuhan tentang Marta, Maria, dan Lazarus. Ini keluarga yang disayang oleh Tuhan, Marta, Maria, dan Lazarus. Pada waktu Yesus datang ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus, saudara, di situ ya ada sesuatu yang sangat luar biasa. Perbedaan antara Marta dan Maria. Saat Yesus datang ke rumah keluarga ini, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus, ya, saat Yesus datang ke rumah, Marta orang yang sibuk, ya, senang melayani Tuhan, sibuk menyiapkan masakan untuk pengikut saudara-saudara Yesus, untuk murid-murid Yesus semuanya, bahkan untuk Yesus sekalian. Tetapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan, ingin mendengar suara yang Yesus sampaikan, yang Yesus ceritakan. Kalau saudara memilih yang mana? Apakah saudara memilih seperti Maria atau seperti Marta? Kebanyakan orang akan mengatakan, oh ya, lebih baik kita seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, juga mendengar suara Tuhan. Oke, tapi mari kita koreksi dalam hidup kita sekarang ini. Waktu-waktu ini, apakah kita sibuk, saya katakan sibuk untuk apa? Melayani Tuhan. Tetapi waktu saat teduh seperti Maria kurang dalam hidup kita. Allah menginginkan sekarang ini, jadikan hidup kita seperti Maria yang suka duduk di bawah kaki Tuhan, yang suka mendengarkan suara Tuhan. Allah mau, Allah ingin saat-saat seperti ini, seperti Maria duduk mendengar suara Tuhan. Kalau saat ini saudara tidak seperti Maria, mari kita berusaha. Oke,
Kita seperti Marta melayani Tuhan, tetapi waktu untuk Tuhan kita lalaikan, kita hiraukan. Itu rugi buat kita. Lebih baik aku suka dekat dengan Tuhan. Kalau aku suka dekat dengan Tuhan, saya yakin dan saya percaya hidup kita akan bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita mencari Tuhan? Kita harus menemukan kebenaran itu. Maksud kita menemukan kebenaran, yaitu kita harus suka hidup di dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Kalau kita suka mencari Tuhan, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin dan saya percaya ada waktu yang khusus, ada waktu yang sungguh-sungguh untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Saudaraku, orang mencari Tuhan dalam kehidupannya pasti hidup yang sudah dibenarkan oleh Allah. Orang hidup dibenarkan oleh Allah karena apa? Karena hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin dan saya percaya kehidupan saudara suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Orang yang suka merenungkan dan membaca firman Tuhan sama dengan orang seperti pokok anggur, ya, yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Kalau orang yang suka membaca firman Tuhan, hidupnya nempel dengan pokok anggur. Suka merenung firman Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Carilah Tuhan selagi ada kesempatan. Yang kedua, kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuat baik. Ya, saya akan baca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Suratan Galatia mengingatkan kepada kita, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Hidup ini satu hidup, ya, yang selalu mencerminkan pribadi Yesus. Apa itu? Yaitu hidup berbuat baik. Saudara, perbuatan baik bukanlah tugas atau beban. Perbuatan baik adalah gaya hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Mengapa perbuatan baik bukan tugas atau beban? Karena Yesus di dalam dunia ini suka berbuat baik, bahkan sampai matinya saja di kayu salib masih melakukan perbuatan baik. Kepada siapa? Kepada para penyamun di sebelah kanan, sebelah kirinya. Dia katakan, penyamun itu, kalau saat ini engkau di surga, di Firdaus, aku juga ingin, dikatakan engkau juga akan bersama-sama aku kalau engkau percaya kepadaku. Saudara, perbuatan baik itu bukan bisa menyelamatkan kita, tidak, tetapi sikap perbuatan kita, sikap tingkah laku kita selagi umat anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Allah mau supaya kita selalu berbuat baik. Dengan kata lain, suka menolong, suka membantu. Jangan kau jadi anak Tuhan menjadi orang yang egois, tidak mau tahu orang lain, tidak mau mengerti orang lain. Itu salah di pemandangan Allah. Firman Tuhan katakan, kalau hari ini kau bisa berbuat baik, di pemandangan Allah sangat luar biasa. Kalau hari ini kau nggak bisa berbuat baik, tidak kau lakukan berbuat baik, itu dosa di hadapan Tuhan. Belum, saudara? Allah mau supaya kita sebagai anak Tuhan, mari kita lakukan suka berbuat baik. Ya, berbaik kepada siapa? Kepada teman-teman kita, sahabat kita, terutama orang yang beriman kepada kita. Saudara,
Kalau ada teman kita yang susah, ada teman kita yang sedang menderita, ada teman kita yang dalam kekurangan, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Mungkin sudah mengatakan, aku gak bisa menolong mereka, tapi aku bisa berdoa. Lakukan, sama dengan itu berbuat baik. Mungkin sudah mengatakan, aku bisa membantu sebesar apapun, tetapi semampuku, lakukanlah. Kalau Tuhan suruh, saudara, kalau Tuhan inginkan, lakukan, kerjakan. Saya yakin dan saya percaya perbuatan baik yang kau lakukan di hadapan Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan di pemandangan Allah, semuanya diperhitungkan oleh Allah. Amin. Ya, saya akan membawa saudara dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 9, dikatakan, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Jadi kalau engkau jemu-jemu berbuat baik, lakukan apa yang bisa engkau lakukan, kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan, selama kita bisa berbuat baik. Amin. Amin. Malam hari ini mungkin firman ini mengingatkan kita, selama kita menjadi anak Tuhan, jadi orang yang egois, tidak mau tahu orang lain, tidak mau mengerti orang lain yang dalam keadaan susah. Mungkin sudah diingatkan, berubah. Kalau engkau berubah di pemandangan Allah, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan di pemandangan Allah, semuanya diperhitungkan. Saya bawa contoh saudara, seorang perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunannya Dorcas. Perempuan ini suka ya berbuat baik, dia suka memberi sedekah, ya, apa saja yang dia kerjakan lakukan. Perempuan ini punya keahlian menjahit. Satu ketika perempuan ini temu dengan seorang ibu, ya, ibu ini tidak punya baju, diberikan baju, dibuatkan baju. Saudara, banyak dia lakukan. Satu ketika Dorcas mengalami sakit, bahkan sampai Dorcas meninggal. Ibu-ibu yang pernah dia bantu, yang dia pernah tolong, dia kerjakan semuanya. Setelah dia kerjakan, dia bantu, akhirnya apa yang terjadi? Ibu-ibu ini datang kepada Rasul. Perbuatan ibu Dorcas, perbuatan Tabita adalah orang yang baik. Selama hidupnya menjadi orang baik. Akhirnya apa yang dia lakukan dikerjakan di pemandangan Allah. Saudara, firman Tuhan katakan, janganlah engkau menahan-nahan perbuatan baik orang yang berhak untuk menerima, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau menahan-nahan Dorcas atau Tabita. Dia tidak bisa menahan apa yang bisa dia lakukan, kerjakan. Malam hari ini, kalau Tuhan ingatkan kepada saudara untuk melakukan perbuatan baik, untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain yang dalam kesusahan, lakukan, jangan kau tahan-tahan. Kalau engkau tahan, hilang berkatmu. Kerjakan. Saya yakin dan saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Jangan menahan kesempatan yang ada sekarang ini. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan dan kerjakan. Sebab kita, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, satu, untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan apa? Kesempatan mencari Tuhan, kesempatan untuk berbuat baik. Kerjakan di akhir zaman ini. Saya yakin dan saya percaya, apa yang kau lakukan di pemandangan Allah, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami, selagi ada kesempatan, mari kita akan lakukan. Terima kasih, kesempatan untuk mencari Tuhan, kesempatan untuk berbuat baik, kerjakan dalam hidup kami. Saya percaya, saya yakin Tuhan, apapun yang kami lakukan, kerjakan di pemandangan Tuhan sangat luar biasa. Berkati anak-anak Tuhan, berkati kami semua yang mendengar, yang melakukan, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.